Can you see my smile? Di Gereja Katolik Santo Willibrordus tersimpan lonceng Maria yang merupakan lonceng gereja tertua di dunia. Maluku Utara tidak hanya kaya akan alam, ada tradisi dan budaya, tapi menyimpan banyak sejarah, mulai dari Perang Dunia Kedua hingga peninggalan bangsa Eropa di Maluku Utara, dan khususnya kota Ternate. Hari ini saya berada di salah satu gereja Katolik yang ada di kota Ternate, dan ini gereja Katolik tertua di Indonesia. Itu gereja biasa mereka sebut gereja batu atau gereja Katolik Santo Willibrordus. Dan luar biasanya di sini ada peninggalan bangsa Eropa, yaitu gereja lonceng gereja tertua di dunia ada di gereja batu atau gereja Santo Willibrordus. Lonceng ini ada dua, yang satunya ada di India dan satunya ini ada di Maluku Utara, khususnya di kota Ternate. Oke, seperti apa? Mari teman-teman ikuti saya terus. Gereja Katolik Santo Willibrordus di Jalan Salim Fabanya, kota Ternate, Maluku Utara, merupakan gereja Katolik pertama dan tertua di Indonesia. Gereja ini berdiri sejak abad ke-15 saat kedatangan bangsa Portugis di Nusantara. Tempat ibadah ini dikenal juga dengan nama Gereja Batu yang dibangun misionaris Portugis bernama Peter Franciscus Xaverius. Dia datang ke Ternate bersamaan dengan kedatangan Portugis ke kota itu untuk menguasai perdagangan rempah tahun 1515. Bangunan gereja Santo Willibrordus tetap mempertahankan bentuk aslinya, bahkan khusus dindingnya yang terbuat dari susunan batu vulkanik Gunung Gamalama belum pernah mengalami pemugaran sejak dibangun karena masih tetap kokoh sampai saat ini. Menurut Romo Santo Willibrordus Titus Rahail, gereja tersebut telah ditetapkan pemerintah sebagai gedung cagar budaya. Fungsinya tidak saja untuk tempat ibadah, tetapi juga kepentingan ilmu pengetahuan, khususnya yang terkait dengan sejarah penyebaran Katolik di Ternate. Di Gereja Katolik Santo Willibrordus tersimpan lonceng Maria yang merupakan lonceng tertua di dunia. Dulunya lonceng ini penanda pelaksanaan ibadah di gereja tersebut. Lonceng Maria yang kondisinya tetap terpelihara dengan baik dibuat Pedro Vias Bocaro di Portugis tahun 1603 dan kemudian dibawa ke Ternate untuk ditetapkan di Gereja Katolik Santo Willibrordus yang kala itu menjadi pusat penyebaran Katolik di Ternate dan wilayah sekitarnya. Ketika konflik sosial melanda Ternate dan kabupaten kota lainnya di Maluku Utara pada tahun 1990, menurut Romo Titus Rahail, lonceng Maria sempat dicuri orang dan dijual kepada seorang kolektor benda antik di Surabaya. Lonceng Maria ini kemudian dibeli seorang pengusaha di Jakarta, tetapi ketika mengetahui lonceng itu dicuri dari Gereja Katolik Santo Willibrordus, pengusaha mengembalikannya dengan ikhlas tanpa menuntut ganti rugi. Lonceng Maria dulunya tergantung di atas Gereja Katolik Santo Willibrordus, tetapi sekarang telah ditempatkan di salah satu ruangan dalam gereja ini untuk memudahkan tamu atau wisatawan menyaksikannya, sebab setiap tamu atau wisatawan, khususnya dari umat Katolik yang datang ke Ternate, selalu ingin melihat lonceng tersebut. Keberadaan Gereja Katolik Santo Willibrordus di Ternate sejak abad ke-15 dan tetap terpelihara sampai saat ini menunjukkan Kesultanan Ternate dan masyarakat sejak zaman dahulu telah menerapkan prinsip toleransi dan keterbukaan terhadap agama di luar Islam yang menjadi agama di Kesultanan Ternate.